D3 Keperawatan Butak. Baik Ibu, tujuan saya kesini adalah yang pertama adalah untuk silaturahmi, dan yang kedua kita akan berdiskusi bersama mengenai anak Ibu. Mungkin waktunya sekitar 20 menit ke depan ya Bu, apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, sebelum saya mulai saya ingin bertanya kepada Ibu. Sebelumnya apakah Ibu mengetahui apa sih gangguan pertumbuhan itu? Enggak tahu. Belum tahu ya. Kita akan bahas lebih lanjut ya Bu mengenai apa sih itu gangguan pertumbuhan. Baik, sebelum kita memulai masuk ke materinya, saya akan membagikan infografis terlebih dahulu untuk memudahkan kita untuk belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Baik Ibu, perlu Ibu ketahui bahwasanya gangguan pertumbuhan itu apa sih? Gangguan pertumbuhan itu merupakan kondisi di mana anak itu gagal tumbuh maupun berkembang pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis. Nah, itu sebenarnya biasa itu disebut stunting seperti itu. Namun stunting itu sendiri banyak sekali yang menyebabkannya. Yang pertama itu bisa dari kurangnya asupan protein dan mikronutrien. Yang kedua adalah sanitasi lingkungan yang buruk. Yang ketiga, riwayat penyakit infeksi berulang, contohnya ISPA atau tifoid atau batuk yang tidak sembuh seperti itu. Selanjutnya ada kurangnya pengetahuan gizi dan orang tua. Namun berdasarkan pengkajian yang saya lakukan kemarin di kunjungan pertama dan kedua terkait kondisinya Dista, itu penyebabnya bukan karena itu semua, tapi karena riwayat prematur yang berat badannya kurang dari 2,5 kilo kemarin ya. Nah, selanjutnya ada beberapa cara untuk mencegah gangguan pertumbuhan. Yang pertama adalah tindakan nyata sejak dini, yakni memberikan ASI eksklusif pertama 6 bulan pertama. Kemarin tadi itu sudah bilang kalau sabun dikasih bulan itu sudah sangat bagus untuk mencegah pertumbuhan besar. Selanjutnya yang kedua adalah memastikan imunisasi dasar lengkap untuk perlindungan infeksi. Nah, kemarin kan Desta juga sudah melakukan imunisasi lengkap ya. Selanjutnya yang ketiga adalah menjaga sanitasi lingkungan tetap bersih. Yang keempat, rutin memantau pertumbuhan dan berat badan anak berusia 9 bulan. Yang katakan kemarin kan sudah dipantau secara rutin ya untuk pertumbuhan dan berat badannya Desta. Selanjutnya memberikan PASI bergizi seimbang setelah usia 6 bulan, dan saya lihat itu juga sudah menerapkannya hal tersebut. Namun berdasarkan hasil pengkajian kemarin itu anak Desta itu sebenarnya stuntingnya bukan yang berat itu buatan memang ringan seperti itu, karena tinggi badannya saja, semisal tinggi badannya seusianya 100 lebih, nah Desta kan kurang dari 100, maka dari itu masih tergolong stunting ringan, jadi masih bisa berubah dengan yang kita akan belajar bersama. Selanjutnya untuk indeks massa tubuh, indeks massa tubuh itu adalah tinggi badan per berat badan. Itu berat badannya normal sebenarnya, tapi dalam batas bawah normal. Jadi nggak kurang, tapi semisal kayak angka itu bawahnya, yang paling bawah di antara normal seperti itu. Selanjutnya mungkin kita akan fokus untuk mengatasi masalah yang gangguan pertumbuhannya Desta itu, kita fokus dipantau posisi pertumbuhan dan berat badannya. Selanjutnya kita kan biasanya memberikan makan Desta pagi-pagi apa? Ikan aja kan? Ya, ada sayur dan lain sebagainya. Ya. Nah itu sebenarnya yang perlu kan itu ada konsep yang namanya pedoman disiplin, di mana pedoman disiplin banyak dilakukan di beberapa anak untuk usia balita hingga seperti Desta seperti ini. Nah itu ada, jadi satu piring itu 1/3 itu ada karbohidratnya. Jadi kalau bisa setiap menyajikan makanan itu mencakup ya 1/3 karbohidrat.
tahu ada protein gimana. Semisal dengan pas boten boten goreng ayam ikan itu bisa diganti protein tahu tempe, itu kan protein juga, itu nabati proteinnya. Jadi semisal pas nggak masak ikan ngoten bisa diganti dengan tahu atau tempe gitu. Terus 1/6-nya itu buah-buahan. Nah, buah-buahnya misalnya apa? Buah-buahnya itu bisa pepaya, pisang, jeruk, semangka, terus untuk sayurannya mungkin bisa bayam, brokoli atau wortel, pokok yang Desta suka lombok gitu. Nah, sebenarnya untuk mengatasi berat badannya Desta itu kan dengan pedoman ini bisa. Terus yang kedua itu bisa dengan diberikan itu, kemarin saya sudah sarankan yang egoji itu, tapi jangan sekali langsung dimakan, 2 kali. Jadi semisal 1 kemasan itu bisa dimakan 2 kali sehari sampai besok gitu. Itu bisa itu. Terus melalui konsep nutrisi ini. Jadi diharapkan nanti dengan adanya lengkap tubuh, ada vitamin, mineral, kalsium, itu bisa menunjang pertumbuhannya. Kalau yang fokus untuk pertumbuhan tulang itu ya itu afrutan, itu biasanya bisa itu sama susu. Kalau dikasih ya susu sembarang apa susu sudah. Ya susunya apa? Ya Susune Ji karo Dengko. Oh susunya sih sama tentu. Ya itu bisa menunjang adik saya kan minum di debus sekarang tingginya 174. Dulu itu cuma 160 berapa dulu, terus Sakjane sing apik coklat. kalau itu tergantung seleranya aja ya. Tapi nanti takutnya ganti coklat terus anaknya malah nggak mau nih. Kalau dari segi warna mungkin bagus yang putih, soalnya kan putih kadang nggak ada misalnya coklat itu kan masih kayak pewarna masih nggak tahu kita pewarnanya itu dari coklat asli dari kopi atau apa. Selanjutnya kan kemarin jenengan sampel sanjang ke saya kalau sudah mencuci tangan, nah itu bisa selalu diterapkan. Namun perlu diketahui Bu, kalau mencuci tangan itu sebenarnya ada beberapa langkahnya. Jadi sebenarnya cuci tangan itu sudah benar, tapi ketika kita mencuci tangan itu kan masih belum sesuai dengan tidak lengkap. Ya, tidak lengkap itu, jadi mungkin perkembangan kumannya itu masih ada di tangan kita. Nah, caranya itu yang sudah ada di ini. Nah, yang pertama itu kan ketika bisa menggunakan hand sanitizer atau sabun. Nah, ketika Desta sebelum makan atau setelah makan itu bisa diberikan itu cara bagaimana cara cuci tangan yang benar, biar takutnya kan kalau pertumbuhannya sudah terganggu, tapi kalau ada virus yang masuk lagi, kumannya kan bisa malah tambah kurus atau nggak menjaga seperti itu. Makanya kita harus menerapkan perilaku hidup bersih sehat itu. Jadi sebenarnya setelah makan atau sesudah makan, sesudah atau sebelum itu penting. Tapi kadang kan kita kamar mandi setelah atau sebelum itu sebenarnya juga wajib mencuci tangan. Kalau habis mandi luar itu kan biasanya banyak kuman yang menempel, terus kita harus mencuci tangan. Nah, caranya itu yang pertama bisa menggunakan hand sanitizer kalau nggak ada sabun di rumah. Kalau nggak ada hand sanitizer juga bisa menggunakan menggunakan sabun. Jadi yang pertama itu tuangkan hand sanitizer atau sabun gitu ya dulu di air yang mengalir, terus dihitung seperti ini 1, 2, 3, 4. Selanjutnya di punggung tangan seperti ini 1, 2, 3, 4. Terus yang kiri 1, 2, 3, 4. Terus sela-sela 1, 2, 3, 4. Terus ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Terus gerakannya memutar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau nanti jenengan lupa apa bisa dilihat di sini. Nanti jenengan ngomong dan ngomong. Jadi diharapkan dengan membersihkan tangan ini kan untuk menghambat aliran kuman yang masuk, untuk mencegah itu. Tapi kan jenengan sabun sangat baik untuk menghasilkan itu. Tapi lebih tepatnya seperti ini, karena nggak semua kuman bisa mati dengan itu. Terus dari ini kan jenengan saja kalau jenengan biasanya cemas terkait takut kalau nggak bisa tinggi, nggak bisa gendut seperti itu.
gitu kan. Nah itu ada beberapa teknik. Yang pertama jenengan sudah benar untuk bercerita, itu sudah dari segi pertama sudah membantu untuk merasa kita kita tidak sendiri menghadapi semua. Dan perlu ibu ketahui bahwasanya kecemasan itu merupakan sesuatu hal yang wajar, apalagi dialami oleh beberapa ibu yang memiliki anak gangguan pertumbuhan seperti itu. Jadi banyak juga nggak cuma jenengan. Jadi saya berharap jenengan juga semangat dalam menghadapi situasi seperti ini. Nah itu sebenarnya ada juga cara untuk selain bercerita kepada anggota keluarga itu dengan cara kalau dari keperawatan itu namanya terapi non farmakologis. Jadi nggak menggunakan obat. Itu teknik non farmakologisnya adalah kan semisal kita nggak tidur atau nggak bisa tidur, ini bisa diterapkan. Biasanya cemas itu kan jadi mikir, kalau mikir nanti biasanya tensinya naik, nggak bisa tidur. Nah itu caranya kalau keperawatan itu dengan cara teknik relaksasi. Nah dengan caranya itu adalah tarik nafas selama 4 detik lewat hidung. Jadi kayak di gitu 4 detik terus ditahan hidung, anginnya itu ditahan 2 detik terus dikeluarkan lewat mulut selama 8 detik. Jadi ditahan 1, 2, 3, 4, dan ditarik 4 detik terus ditahan 2 detik terus dikeluarkan lewat mulut pelan-pelan 8 detik. Itu diulangi 3 kali. Biasanya kalau di posyandu itu gitu, kalau orangnya takut tentang hasil pemeriksaan itu biasanya kami di posyandu menerapkan itu biar tensinya itu turun. Biasanya kalau menerapkan itu kan otot-ototnya rileks, jadi malah mompanya jantung itu juga nggak begitu, jadi malah nggak biasanya turun ya seperti itu. Jadi mungkin teknik relaksasi dampak napas dalam ini bisa berguna bagi jenengan, karena kan ya namanya orang tua pasti juga mengalami khawatir apalagi tentang manusianya seperti itu. Selanjutnya sebelum saya mengakhiri pembahasan kita pada pagi hari ini Bu, saya ingin bertanya kepada Ibu tentang materi yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, bagaimana mencegah gangguan tumbuh kembang menurut jenengan yang jenengan tahu sesuai materi tadi? Selalu posyandu, terus beri makan itu tadi Ya, kondisi piringku ya, sama hidup bersih dan sehat. Diharapkan itu betul sekali Ibu. Selanjutnya apa saja makanan yang harus ada di dalam konsumsi piring Bu? Sepengetahuan dengan lauk. ada nasi, ya, ada sayur, ada lauk pauk, sama buah. Ya, yang penting nasinya itu lebih banyak sama sayurnya itu yang lebih banyak, kan 1/3 sama 1/3. Kalau lauk pauknya itu dia mengikuti, kalau ada ayam ya dikasih ayam, kalau ada bumbu juga dikasih bumbu. Yang penting protein hewani atau nabati. Terus kalau buah-buahan juga 1/6. Jadi yang diutamakan itu ada karbohidrat sama sayur itu. Saya kan biasa juga suka sayur. Gitu. Terus yang terakhir, bagaimana cara mencuci tangan menggunakan langkah yang benar? Bisa dijelaskan kepada Ibu? Bisa. Ya, ini sabun, ya sabun, terus Terus ini yang sini, sini. gambar, terus ini 1, 2, 3, 4, terus ini 1, 2, 3, 4, terus ini sebelah, terus yang paling kiri, terus ini 2 kali. Ya, ini sekali pun. Selanjutnya pada pagi hari ini kan kita sudah belajar bersama mengenai apa sih stunting itu, terus penyebab utamanya apa, terus langkah pencegahan stunting gimana, terus apa sih isi konsep piring itu, terus PHBS, dan bagaimana cara mengatasi kecemasan yang ada pada orang tua seperti itu. Nah, jadi Bu, kecemasan kan sesuatu hal yang wajar. Nah, itu juga harus semangat dalam menjalani proses karena juga nggak cuma yang mengalami seperti itu, nggak cuma
adanya kesehatan mulai dari bulan pertama hingga ketiga bisa membantu jenengan untuk mengatasi masalah dari bisa jadi untuk kedepannya saya harapkan untuk fokusnya Desta itu kan bukan karena isinya ya mungkin untuk isi piringnya itu yang masih kurang tepat jadi masih berat badannya kan masih susah buat naik terus untuk pemantauannya yaitu selalu rutin di posyandu untuk memantau begitu karena Desta itu masih tergolong pertumbuhannya itu yang stuntingnya yang masih ringan bukan yang berat kan kadang agak susah ya kita kalau itu masih bisa diubah dengan itu tadi mulai edukasi terus pantau rutin lalu untuk isi piring itu pokoknya setelah makan sebelum makan lebih banyak terlebih dahulu seperti itu. Nanti setelah ini saya akan membagikan link video YouTube Bu, semisal saya menjelaskan jenengan kurang paham mungkin jenengan tidak akan dilakukan jenengan nonton video sudah saya buatkan di YouTube cara mengatasi hal tersebut seperti itu. Baik Ibu, kalau begitu terima kasih atas kesempatan yang sudah diluangkan. Semoga Ibu dan sekeluarga sehat selalu, diberikan kemudahan dalam mencari rezeki dan semoga Desta juga tambah bisa berat badannya naik dan terima kasih banyak Ibu. Sami-sami.